Halo semuanya, balik lagi dengan saya Sinta Aulia Firdaus. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi matriks, ya, contoh soal, dan kita akan membahas tentang pembahasannya. Langsung saja, soal pertama ada matriks A adalah A23, 1A4, A25. Nah, pada soal matriks A tidak mempunyai inverse, maka nilai A adalah berapa? Nah, dia ngasih tahu bahwa matriks A ini tidak mempunyai inverse. Maka yang perlu kita ingat adalah jika suatu matriks tidak memiliki inverse, maka nilai dari determinan matriks tersebut adalah 0. Ya. Yang perlu kita ingat bahwa jika suatu matriks dia tidak memiliki inverse, maka nilai determinannya adalah 0. Ya, itu sudah mutlak. Nah, kemudian karena kita sudah ketahui nilai determinan ini adalah 0, ya, bisa kita tuliskan, ya. Determinan A adalah 0, maka bisa kita tulis seperti ini. Determinan A maka seperti apa? Kalau misalkan determinan 3 kali 3, maka kita tulis 3 kali 3-nya, kita copy dua kolom setelahnya. A1, A, 2A2, 3, 4, 5. Kemudian kita copy 2 kolom. A1, A, 2A2 sama dengan 0. Nah, kemudian kita cari determinannya. Ingat, determinan itu rumusnya apa? Diagonal utama dikurangi diagonal bantu, ya. Diagonal utamanya berarti berapa? 5A kuadrat, ya. 8A ditambah 8A, kemudian ditambah 6. Dikurangi diagonal bantu. Diagonal bantunya berarti 3A dikali A berarti 3A kuadrat. A dikali 4 dikali 2 berarti 8A. 2 dikali 1 dikali 5 berarti 10 sama dengan 0. Nah, kemudian dalam kurung ini kita keluarin nih dalam kurungnya. Berarti 5A kuadrat ditambah 8A ditambah 6 dikurang 3A kuadrat dikurang 8A dikurang 10 sama dengan 0. Yang variabelnya sama kita jumlahkan masing-masing. Maka 5A dikurang 3A berarti 2A kuadrat. 8A dikurang 8A berarti 0. 6 dikurang 10 berarti minus 4 sama dengan 0. Nah, ketemu. Ini bisa kita sederhanakan ya. 2A kuadrat dikurang 4. Kedua ruas kita bagi 2. Maka bentuknya jadi A kuadrat min 2 sama dengan 0. Maka kita tahu ya, ini berarti apa? A ditambah akar kuadrat 2 dikali A dikurang akar 2, ya, sama dengan 0. Maka ketemu, ya. Maka kita ketahui nilai A adalah positif negatif akar 2. Oke, kemudian soal kedua, ternyata ada matriks 2, 10, 1 dikali XY 4, 5, 30, 25 dikali 5, 10 sama dengan 1360. Ya, jika X bandingnya sama dengan 5 banding 4, maka nilai X dan Y adalah berapa? Ya, ternyata ada perkalian matriks, kemudian sudah tahu hasilnya. Nah, di tengah-tengah perkalian tersebut ada variabel. Nah, kita disuruh mencari variabelnya. Kita lihat dalam soal X bandingnya sama dengan 5 banding 4, ya. Kita bisa tulis dulu X banding Y sama dengan 5 banding 4. Nah, 5 banding 4 ini kita kan butuh permisalan nih untuk mencarinya. Bisa kita misalkan dengan 5P dibanding 4P, ya. Maka dari sini kita tahu nilai X itu misalnya 5P dan nilai Y itu misalnya 4P. Nah, karena kita udah tahu permisalannya, X dan Y-nya, kita bisa tulis kembali nih ke dalam rumusan soalnya. Berarti kita tulis kembali 2, 10, 1, ya, dikali. Nah, berarti ini jadi berapa? X-nya jadi 5P, Y-nya jadi 4P. Nah, kemudian yang lainnya tetap sama. 45, 30, 25 dikali 5, 10 sama dengan 1360. Nah,
Dari sini sudah kita bisa mengerjakan sesuai perkalian matriks. Berarti 2 kali 5, 2 kali 5 plus 10P, 10 kali 4 berarti 40, 1 dikali 30 berarti 30, ya. Kemudian yang setelahnya, matriks kolom setelahnya, 2 dikali 4 berarti 8P, 10 dikali 5 berarti 50, 1 dikali 25 berarti 25, ya. Dikalikan dengan si 5 dan 10, ya, sama dengan 1360. Berapa? Kita kalikan lagi. Berarti ini kan 5, ya, dikali 10P ditambah 70, ya. Kemudian yang ini adalah 10 dikali 8P ditambah 75 sama dengan 1360. Kemudian bisa kita kalikan nih, kita kalikan masing-masing. Berarti ini 50P ditambah 350, ya. Kemudian ini 80P ditambah 750, ya. Tambah 750 sama dengan, ini tambah, sama dengan 1360. Nah, maka variabel yang sama bisa kita jumlahkan. 50 ditambah 80P berarti 130P. 350 ditambah 750 berarti ditambah 1100 sama dengan 1360, ya. Kemudian pindah ruas untuk mencari nilai P berarti 130P sama dengan 1360 dikurang 1100 berarti hasilnya 260. Maka nilai P adalah berapa? 260 dibagi 130 berarti nilai P 2. Nah, karena kita ketahui nilai P 2, ya, kita lihat tadi permisalan yang sudah kita tulis di awal, maka karena P-nya nilainya 2 bisa kita tulis berarti 5 dikali 2 sama dengan 10, ya. Berarti ini 4 dikali 2 sama dengan 8, ya. Maka kita ketahui nilai X adalah 10 dan nilai Y adalah 8. Nah, nomor selanjutnya ada cos alfa, sin alfa min cos alfa dikali XY sama dengan cos alfa, cos sin alfa. Nah, di sini kita disuruh menentukan nilai XY-nya dari matriks yang tersebut. Maka kita ingat bahwa bentuk matriks yang seperti ini itu adalah apa? AX sama dengan B. Ya, A-nya adalah kolom yang ini nih, cos alfa min cos alfa, kemudian X ini berupa yang variabel XY, kemudian B ini yang setelah sama dengan cos alfa sin alfa. Nah, maka karena kita disuruh mencari nilai XY, kalau kita lihat ini berarti gimana? X sama dengan apa? Inverse matriks A dikali B, ya, inverse matriks A dikali B. Nah, rumus dari si inverse matriks itu sendiri apa? Ya, berarti X sama dengan 1 per A, matriks A dikali B, ya. Maka bisa kita tuliskan bagaimana? X itu kan berupa XY, ya. Kemudian ini adalah determinannya, berarti 1 per, ya. Determinan untuk matriks 2 kali 2 juga sama. Diagonal utama dikurangi diagonal bantu, maka cos alfa dikali min cos alfa, ya. Cos alfa dikali min cos alfa, ya. Dikurangi dengan diagonal bantunya, berarti sin alfa dikali sin alfa. Sin alfa dikali sin alfa. Maka 1 per cos alfa dikali min cos alfa dikurangi sin alfa dikali sin alfa dikali B. Nilai B-nya berapa? Cos alfa sin alfa. Maka bisa kita kalikan, ya, sama dengan ini berarti 1 per cos alfa dikali min cos alfa berarti min cos kuadrat alfa dikurangi berarti sin kuadrat alfa. Nah, sampai sini kalian harus ingat nih persamaan trigonometri, ya. Apa? Sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1, ya. Maka bentuk ini memenuhi apa? Kalau ini min sin kuadrat alfa min cos kuadrat alfa, maka bentuknya ini min
1. Nah, maka 1 per min cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa adalah berapa? Min 1, ya kan, 1 dibagi min 1 dikali cos alfa sin alfa. Nah, karena min 1 ini kita bisa kalikan ke masing-masing, maka kita ketahui deh nilai dari X dan Y adalah, X-nya adalah min cos alfa, ya, dan Y-nya adalah min sin alfa. Gitu. Nah, soal terakhir, ada matriks A adalah sin kuadrat X min cos X akar 3 sin X dan 1 dengan batasan 0 kurang dari X, X kurang dari pi per 2. Nah, jika determinan A sama dengan 1, maka nilai X berapa? Nah, karena diketahui dalam soal itu sudah dituliskan determinan A sama dengan 1, bisa kita tulis dulu nih. Berarti determinan A sama dengan 1. Ya, determinan matriks A berarti yang ini. Ingat determinan, rumusnya diagonal utama dikurangi diagonal bantu. Maka bisa kita tuliskan dulu. Berarti ini adalah sin kuadrat X dikalikan 1 dikurangi dengan apa? Min cos X dikali akar 3 sin X, ya. Sama dengan berapa? Sama dengan 1. Kemudian bisa kita selesaikan dulu. Sin kuadrat X kali 1 tetap, ya, berarti sin kuadrat X, ya. Kemudian ini jadinya gimana? Jadinya ditambah akar 3 cos X, ya, dikali sin X sama dengan 1. Nah, kita lihat ternyata di sini ada cos X dan sin X. Nah, sin X ini bisa kita ubah ke dalam persamaan yang tadi sudah kita tuliskan. Apa? Sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Maka sin X ini memenuhi yang mana? Ya, berarti sin X sama dengan 1 dikurang cos kuadrat X. Kita tulis 1 dikurang cos kuadrat X, ya, ditambah akar 3 cos X sin X sama dengan 1. Nah, kemudian 1 ini kan positif nih, bisa kita pindah ruas ke sini. Jadi 1 kurang 1 jadi 0. Jadi bentuknya min cos kuadrat X ditambah akar 3 cos X sin X sama dengan 0. Ya, oke. Begitu udah, karena ini negatif, kita pindah aja nih. Yang positif di depan, yang negatif di belakang. Bentuknya menjadi akar 3 cos X dikali sin X dikurang cos kuadrat X sama dengan 0. Kemudian bisa kita sederhanakan, ya. Cos X-nya kita keluarkan, maka bentuknya akan jadi cos X, ya, dikali akar 3 sin X, ya, min cos kuadrat X sama dengan 0. Ya, maka kalau misalkan kita lihat sama dengan 0-nya, pembuat 0, maka cos X sama dengan 0, ya, atau akar 3 sin X dikurang cos kuadrat X sama dengan 0. Nah, dari dua pembuat 0 yang sudah kita ketahui, yang tadi pertama apa? Cos X sama dengan 0. Nah, dari cos X sama dengan 0 ini tidak ada yang memenuhi interval 0 kurang dari X, X kurang dari pi per 2. Ya. Nah, sekarang kita lihat ke pembuat 0 yang kedua. Mana yang memenuhi nilai X-nya? Tadi berapa? Akar 3 sin X dikurang cos X sama dengan 0. Maka bisa kita pindah ruas. Bagaimana? Akar 3 sin X sama dengan cos X. Nah, kalau kita jabarkan sebenarnya si cos X ini kan sebenarnya cos X dikali 1, ya nggak? Nah, sekarang kita pindahin, ya. Yang bentuk trigonometri di kiri, yang bentuknya angka kita pindahin ke kanan. Maka bentuknya jadi sin X per cos X sama dengan 1 per akar 3. Nah, ingat dalam persamaan trigonometri, sin X per cos X itu berarti sama dengan apa? Tan X. Maka tan X sama dengan 1 per akar 3. Nah, 1 per akar 3, tan X 1 per akar 3 itu sama dengan berapa derajat?
30 derajat. Nah, kalau dalam radian, 30 derajat itu berapa? Pi per 6. Ya, pi per 6. Maka, kita tahu ya, nilai X yang memenuhi adalah pi per 6. Selesai. Oke, sekian video pada kali ini. Semoga bermanfaat dan sukses terus. Bye-bye.